semuanya, teman-teman masa depan dunia. Do you wanna know? Jadi guys, hari ini tuh bakal berbeda daripada video-video sebelumnya. Kenapa? Karena hari ini Edel bakal bikin rekomendasi drama Korea. Jadi guys, tadi kan Edel habis nonton drakor nih. Nah, habis nonton drakor itu kayak Edel suka banget, soalnya tuh bagus kan, kayak aktornya tuh oke-oke, terus juga actingnya tuh keren banget, gila sumpah. Terus bikin baper, feelnya dapat juga di film itu. Jadi guys, drakor ini berjudul Black, dan si drakor ini menceritakan tentang adanya alam baka atau adanya alam gaib yang seisinya itu penghuninya adalah semua malaikat maut. Nah, ini yang paling menariknya adalah teman-teman, salah satu dari pemeran utama ini adalah malaikat maut yang bernama Black. Maka dari itu makanya judulnya itu adalah Black. Nah, si Black ini adalah malaikat maut yang mempunyai nomor seri 444. Apakah malaikat maut yang lain juga mempunyai nomor seri yang sama? Tidak teman-teman, jadi setiap malaikat maut itu mempunyai nomor seri yang berbeda-beda. Ada 444, ada 443, ada 442, ada 441, dan lain sebagainya. Pokoknya mereka tuh berbeda-beda. Mereka mempunyai nomor seri yang berbeda-beda dengan sifat yang berbeda-beda juga. Dan malaikat maut yang berseri 44 ini memiliki sifat yang dia tuh kayak memiliki hati dingin gitu. Jadi guys, Edel mau beritahu lagi bahwa setiap yang Edel ceritakan ini bukan detailnya, ini cuma garis besarnya aja. Nanti supaya keseluruhannya kalian bisa nonton langsung, supaya kalian itu ada yang kalian penasaran. Bayangin misalnya kalau kalian udah tahu semua ceritanya dari Edel, pas kalian nonton tuh udah nggak seru lagi, udah nggak greget lagi kalau kalian sudah tahu semua jalan ceritanya. Jadi ini cuma kayak Edel ceritain garis-garis besarnya aja gitu loh. Jadi Edel kayak skip gitu. Nanti yang untuk kalian pengen tahu, kalian bisa langsung nonton saja. Singkat cerita, si Black ini harus turun ke bumi untuk mencari salah satu arwah yang hilang gitu. Ini sebenarnya kesalahan dari si Black sendiri sih, bukan kesalahan besar juga, cuma kesalahan kecil yang berakibat merumitkan dirinya sendiri. Karena pada ujung-ujungnya si Black juga ini harus turun ke bumi. Karena pada awalnya si Black ini menyuruh salah satu arwah untuk turun ke bumi dan menjalankan tugasnya, tapi si Black ini lupa bahwa setiap arwah yang turun ke bumi, setiap malaikat maut yang turun ke bumi itu harus berpasang-pasangan. Sedangkan si Black ini hanya menyuruh satu arwah saja, dan mereka itu harus berdua untuk turun ke bumi dan menjalankan tugasnya untuk mencabut nyawa manusia. Dan si Black ini lupa hanya menyuruh satu malaikat maut saja. Dan pada akhirnya si malaikat maut ini tidak ingin membuang-buang waktu karena dia menyadari bahwa dia hanya disuruh sendirian. Maka dari itu setelah sampainya di bumi, dia malah melarikan diri. Dan si Black menyadari hal itu, dia langsung turun juga ke bumi dan mencari malaikat maut tersebut. Tapi sangat amat disayangkan bahwa si Black ini mengalami kesulitan karena si malaikat maut itu telah masuk ke tubuh manusia. Dia bersembunyi di tubuh manusia yang telah meninggal. Makanya tidak kelihatan gitu arwahnya karena dia telah masuk di tubuh manusia. Dan tubuh manusia itu telah meninggal. Makanya dia kayak bisa menggerakkan dan bisa menghidupkan manusia itu kembali gitu loh. Dan si Black ini setelah sampainya di bumi, dia juga melakukan hal yang sama. Dia juga masuk di salah satu tubuh manusia yang telah meninggal. Nih yang paling menariknya teman-teman adalah dia masuk di tubuh manusia yang udah meninggal itu adalah seorang detektif. Nah, seorang detektif ini yang paling oke lah di sini. Kalau kalian nonton paling the best banget. Ini yang harus kalian tahu teman-teman, Edel tidak menceritakan secara detail yang benar-benar detail banget, yang kayak mungkin satu episode setiap menit per detiknya tuh kayak gini-gini ya. Jadi detail banget itu Edel nggak menjelaskan dan nggak menceritakan si detail itu. Kenapa? Karena misalnya kalau Edel cerita semua nih, kalau kalian sudah nonton itu udah nggak seru lagi, udah nggak greget lagi. Soalnya kalian kan udah tahu jalan ceritanya. Jadi Edel kayak ceritanya tuh kayak rada skip sedikit gitu supaya kalian pas nonton kayak greget gitu kan. Lalu guys, akhirnya dia bertemu sama salah satu perempuan. Nah, perempuan ini juga adalah salah satu pemeran utama dari drakor tersebut, dan dia bernama Kang Haram. Kang Haram ini mempunyai keistimewaan guys. Dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia pada umumnya, yaitu berada di matanya. Matanya itu bisa melihat bayangan dari kematian manusia. Dan ketika mungkin dia lagi jalan, terus dia lihat manusia, di belakang manusia itu ada bayangan warna hitam, dia dapat mengetahui bahwa orang itu waktunya untuk hidup tidak lama lagi. Dan ketika Kang Haram menyentuh bayangan hitam itu, dia bisa melihat
kejadian kematian dari orang tersebut. Itu adalah keistimewaan dari Kang Haram. Tapi sangat amat disayangkan bahwa orang-orang di sekitar Kang Haram menganggap Kang Haram itu adalah pembawa sial, menganggap Kang Haram itu sebagai perempuan yang tidak waras karena tidak ada yang mempercayai perkataannya. Maka dari itu Kang Haram ini setiap keluar rumah dia selalu memakai kacamata berwarna hitam. Karena ketika dia memakai kacamata berwarna hitam, dia tidak dapat melihat bayangan tersebut. Kenapa? Karena bayangan itu berwarna hitam, kacamatanya berwarna hitam, otomatis tidak kelihatan. Maka dari itu setiap hari Kang Haram kesehariannya itu cuma memakai kacamata berwarna hitam kecuali di dalam rumahnya. Lalu si Black ini akhirnya bertemu sama si Kang Haram. Akhirnya mereka berteman. Habis berteman, seiring berjalannya waktu, mereka ini akhirnya saling menyukai. Kang Haram menyukai si Black dan sebaliknya juga begitu. Lalu mereka akhirnya berpacaran. Tapi si Black ini sangat ingin sekali supaya Kang Haram ini membantunya. Tapi si Kang Haram ini kayak mengulur waktu. Bukan mengulur waktu sih, kayak dia tuh lebih fokus untuk menyelamatkan nyawa-nyawa manusia yang dia lihat mau meninggal. Jadi ketika dia keluar rumah terus dia melihat ada manusia di belakangnya itu mempunyai bayangan kematian, dia selalu ingin mencegah dari kematian orang itu. Jadi kayak misalnya contoh, dia lihat orang lagi berdiri terus mempunyai bayangan kematian, ketika dia sentuh, dia lihat orang itu bakal tertimpa sesuatu gitu contohnya, dia pasti bilang sama orang itu, tolong kamu pergi dari sini. Jadi dia tuh hanya fokus untuk menyelamatkan orang-orang yang akan meninggal. Dan dia kayak membantu si Black ini susah sekali, soalnya dia sibuk. Jangankan itu, dia untuk makan atau bahkan tidur aja itu kadang waktunya tuh hanya sedikit banget, hanya karena dia tuh pengen banget untuk menyelamatkan orang-orang yang dia lihat mau mati. Ini teman-teman yang paling sangat bagus, ini yang paling sangat menyentuh hati nih. Kalau kalian nonton, itu baru episode pertama atau episode kedua, sekitaran episode itu nih teman-teman. Edel nonton tuh bagian dimana ketika si Kang Haram ini berteriak histeris. Ini ceritanya waktu dia ingin berangkat. Jadi sebelum berangkat ini dia kayak udah stres gitu kan, ceritanya dia udah bener-bener terpuruk, kayak dia sedih, sekitarnya tuh kayak tetangganya, orang-orang di tempat kerjanya, pokoknya orang-orang sekitarnya tuh menganggap bahwa dia tuh tidak waras, tidak ada yang mempercayai kata-katanya dan lain sebagainya. Maka dari itu dia memutuskan untuk tidak tinggal lagi di situ. Dia ingin berangkat dan ketika sampainya dia di dalam pesawat, dia kan lagi tidur. Pas dia lagi tidur itu kan dia lagi pakai kacamata dan kacamatanya itu jatuh ke bawah. Habis itu di samping tempat duduknya itu ada seorang anak kecil yang mengambil kacamatanya, terus dia pakai, anak kecil itu kayak pakai gitu kan, terus kayak main-main kayak gitu-gitu. Terus Kang Haram ini bangun menyadari bahwa kacamatanya ini tidak ada di posisinya. Lalu dia kayak cari-cari di mana kacamataku, dan akhirnya dia melihat anak itu dan meminta agar anak itu untuk mengembalikan kacamatanya. Tapi anak itu tidak mau, kayak dia masih kayak bagus kan, kayak masih main-main gitu. Sampai Kang Haram ini memohon-mohon untuk agar anak kecil itu mengembalikan kacamatanya. Tetapi sama saja anak kecil itu tidak mengembalikan kacamatanya. Dan akhirnya Kang Haram ini menolehkan kepalanya ke atas dan dia melihat ada bayangan kematian di belakang anak tersebut. Dan ketika Kang Haram berdiri, setiap dia melangkah satu langkah ke belakang, dia selalu melihat ada bayangan kematian di salah satu penumpang pesawat. Ketika dia melangkah lagi, dia melihat lagi. Setiap dia melangkah, semakin banyak bayangan kematian yang keluar dari semua orang-orang di dalam pesawat tersebut. Dan ketika dia menyadari bahwa dia dalam kondisi tidak aman, dia langsung berteriak sekencang-kencangnya, berteriak histeris sampai menggedor-gedor, sampai dia menggedor-gedorkan pintu pesawat agar dia meminta untuk dia bisa turun dari pesawat tersebut, karena dia sudah tahu bahwa pesawat ini bakal jatuh. Dia teriak sampai akhirnya dia diamankan. Pada saat dia ingin ditarik untuk turun di pesawat itu, dia sempat berteriak, kalian semua harus pergi dari sini, kalian semua tidak akan selamat karena pesawat ini akan jatuh. Tetapi semua di dalam pesawat itu menganggap bahwa si Kang Haram ini gila, padahal Kang Haram ini benar-benar melihat bayangan kematian tersebut dan dia mengetahui bahwa pesawat itu tidak bakal lama lagi, maksudnya mau jatuh gitu kan. Oke, mari kita lanjut. Tadi sampai di mana? Oke, sampai di akhirnya Kang Haram ini kan berpacaran sama si Black ini, tapi si Black ini merasa
merasa sedih gitu, bukan merasa sedih karena berpacaran sama Kang Haram, merasa sedih bahwa dia mengingat dia tuh bukan manusia tetapi dia adalah malaikat maut, yang dimana dia tuh cuma berada sementara di bumi untuk mencari malaikat maut yang hilang. Jadi dia tuh mempunyai tidak dikasih batas waktu sih, tapi tidak boleh dia lama-lama di bumi, jadi dia harus kembali lagi di alam baka gitu guys. Tapi dia belum mendapatkan si malaikat maut ini. Lalu dia juga satu sisi dia harus pergi cepat ke alam baka, dia harus pergi ke tempat asalnya, tapi dia mencintai manusia yang berada di bumi, dia mencintai manusia yang bernama Kang Haram ini. Tapi ada suatu keganjalan di mana setiap si Black tidur ini dia selalu bermimpi tentang kasus pembunuhan anak kecil. Dia terus bermimpi seperti itu sampai akhirnya dia penasaran, lalu dia mencari tahu sendiri tentang isi dari mimpinya tersebut. Dan ini adalah cerita pada saat udah mau habis-habisnya ya. Ini sampai akhirnya dia benar-benar menemukan bukti. Tidak tahu kenapa dia mengingat dia tapi tidak mengingat secara langsung, dia sedikit-sedikit mengingat tentang kejadian di masa lampaunya. Dan si malaikat maut yang bernama Black ini, dia mendapatkan tubuhnya di dasar laut yang sangat amat dalam, di dalam mobil itu guys. Pokoknya sih sebenarnya ini masih ada 10 menit lanjutan ke depannya, tapi adalah sampai sini aja supaya kalian tahu endingnya seperti apa. Semoga kalian suka ya dengan penjelasan Edel. Sebenarnya Edel dari tadi tuh dalam hati ini gak jelas banget sih, kayak bicaranya tuh apaan sih, kayak muter-muter gak jelas gitu. Kalian tuh ngerti gak ya? Tapi semoga saya kalian ngerti ya, paling tidak kalian sedikit ada garis besar yang kalian bisa pahami di sini. Gitu aja sih guys. Maaf ya kalau gaje gitu. Ini juga cuma video-video pengen cerita-cerita gitu. Ya semoga kalian suka. Jadi guys, teman-teman, bagi kalian yang belum bergabung di channel ini, kalian bisa bergabung dengan cara subscribe di bawah. Dan sekali lagi semoga saja kalian bisa menerima penjelasan Edel dengan baik. Di sini Edel juga bingung mau bikin video apa. Sebenarnya ini cuma video gabut-gabut doang, cuma pengen sharing-sharing aja gitu. Gitu aja sih guys. Dan terima kasih telah menonton. See you next time. Bye bye.